Pak Isran Nur jangan lupa nonton. Pak Andi Harun nonton. Kami merupakan putra bangsa yang harus bapak-bapak dukung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lim, panggilan alam. Awo. 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 Oh. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Habibi di Panggilan Alam. Sekarang ini adalah perjalanan perdana kita di Panggilan Alam menuju ke Samboja. Kita sudah memasuki tol Balsam, Balikpapan Samarinda. Yang mana kita ke Balikpapan dulu menjemput rekan kita, ada Pak Devin, Pak Jidan dan Pak Rido. Untuk waktu yang ditempuh kurang lebih 2 jam ya, dengan kecepatan mungkin 90 km per jam. Ikuti perjalanan kami terus dan salam dari Panggilan Alam. Setelah kita sampai di Balikpapan, ternyata rekan kita Devin, Cida dan Rido tidak berada di Lamaru guys. Mereka bergeser ke BSB. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita jemput mereka di BSB. Semangat. Terlalu sadis caramu menjadikan diriku pelampiasan cintamu. A few moments later. Kita sudah sampai di depan BSB. Kita menunggu teman kita, yaitu Pak Devin, Pak Jidan dan Pak Rido. Kita jemput para sultan. Yang awalnya kita mau jemput di Lamaru, tapi karena miskomunikasi itu tadi, kita mau jemput mereka di sini. Oke teman-teman, kita sudah bertemu dengan rekan kita Devin, Jidan dan Rido. Sekarang kita lanjutkan kembali perjalanan kita ke Semboja di Pantai Tanah Merah. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita sudah personilnya cukup lengkap. Tinggal menunggu mobil dari siapa? Pak Cahyadi ya? Pak Cahyadi sudah sampai. Sekarang kita sudah ada di sini, para sultan ini kita sudah. Mana lo sultan ente? Ini sultan ini. Dampar kita sultan. Dampar kayak gini. Oke. Kita lanjutkan perjalanan ke Pulau Meriang. Pulau Meriang, Samboja, Tanah Merah. Oke, ikuti perjalanan kami terus di gimana? Di My Trip, Panggilan liburan. Panggilan alam. Oke para penonton, tiba waktunya sholat maghrib. Kita menepikan kendaraan kita dulu, sekalian kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sampai terus di Panggilan Alam. Anggota kita Pak Rido mengalami sedikit gangguan pada pencernaannya tadi, jadi kita harus menunggu beliau. Gimana Pak Rido, masih sanggup? Aman. Capek sekali dari pagi. Dari pagi ya perjalanannya, teman-teman menemani anak-anak tadi. Ya, sampai sekarang lanjut lagi kita akan camping di Samboja. Pak Jidan, gimana Pak Jidan? Melelahkan sekali. Melelahkan tapi tetap semangat. Semangat. Ini merupakan panggilan alam ya, harus kita nikmati. Kita harus menikmati keindahan yang Allah ciptakan. Masya Allah. Kita nih berada di posisi di kilo. Ini kilo 20-an. Kilo 24 ya, 24 ya. Kira-kira sampai ke Samboja nih berapa menit nih? Ya, sekitar 45 menit. 40 menit. Mantap. Sampai di Pantai Semboja dan kita alhamdulillah bertemu dengan rekan kita Alim, Pak Cahyadi dan Pak Eko. Ikuti terus keseruan kami di Panggilan Alam. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat cerah sekali. Cerah sekali ya. Mantap. Sangat cocok untuk kita berkemah. Alhamdulillah. Sepertinya kita harus cari kayu bakar nih Pak Lim. Oke, kita simpan-simpan barang Nanti dulu. kita ambil aja, kita setempat.
Baik, selamat malam semuanya. Kita sudah sedang bersantai ya. Pada pukul jam berapa nih Pak Cah? Pukul 21. Pukul 21 kita ada yang cari kayu, ada yang makan malam seperti saya nih makan mie. Sedangkan Pak Cahyadi ngopi ya. Aduh, sorry ya gelap ya, api unggunnya masih belum jadi nih. Tetap di Panggilan Alam. Aksi tipu-tipu, lebih dari petiku. Aksi tipu-tipu. Oke teman-teman, kita sekarang lagi menikmati kebersamaan kita pada malam hari di Pantai Samboja, tepatnya di Pantai Tanah Merah. Saat ini kita sedang menikmati suara emasnya saudara Pak Alim yang enak dan gurih dan Siapa yang mau berguru? selamat menikmati malam minggunya teman-temannya. Sebut 3 kali namaku. Beto, beto, beto. Mantap. Oke, selamat malam seluruh penonton. Pada malam hari ini jam 1 pagi kita masih di Semboja. Untuk menghangatkan tubuh kita akan membuat kopi yang ada. Yang pertama ada kopi ini Papua Omena. Ini Papua Omena ini rasanya lebih ke dark chocolate, karamel ya. Dan yang kedua kopi dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini dia lebih ke ada sensasi rum dan tobakonya. Mantap. Kita akan rasakan ini dan Jawa Barat ya. Oke. Kita rilis ya, kita bagaimana kekuatan kopi dua ini. Saya India Pak, ada. Lima menit kemudian. Ada pasir bawahnya itu, awas. Oh, ini Terjatuh. rasanya lebih dominan susu ya. Ya kan? Ini apa yang tadi? Ya, Ini yang dinamakan Jawa Selatan. ini enak deh. I control
away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. One secure now. Oke teman-teman, setelah kita mencoba semua rasa varian kopi ini, saya ingin menanya ke semua teman-teman yang mana yang lebih cocok menurut mereka. Oke. Pak Cahyadi, di antara kopi yang tadi, antara Toraja, Bali Karana Tirta, Aceh Gayo dan Jawa Barat. Toraja ya? Cocok ya? Cocok. Aman di lambung. Gimana Pak Ketua Pak Jem? Pak Jani Jumba. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bagaimana Pak? Jangan menurut saya semua kopi itu enak. Iya. Tapi yang paling pas di lidah orang Kalimantan itu tadi kopi Papua. Papua ya? Papua nggak ada ini. Gimana di antara 4 ini? Toraja. Kalau Pak Jidan? Gimana Pak Jidan? Setelah saya meneliti ini, kawan diteliti. Ada beberapa hal yang harus kita dapatkan. Ya. Tapi terkhusus Kalimantan di lidahnya itu kopi Sulawesi Toraja itu sangat Sulawesi nikmat. cocok ya? Panas gitu. Di Sulawesi terasa Arab-Arab Ya. Cuman dari kita nikmati kopi ini yang paling enak tuh bagaimana kita menikmati kopi itu bersama siapa? Bersama siapa? Mantap. Jaga asam lambungnya nih. Gimana nih? Gimana? Milo tetap di hati. Ya, Milo. Tapi di antara 4 ini yang kemungkinan yang bisa ditoleransi sama lambung Anda. Sebentar ya, saya coba lagi. Jangan. Nah, itu Jawa Barat. Kumaha, Rasanya kumaha euy. Ini Toraja. Kayaknya Toraja sih. Toraja ini yang Nggak terlalu asam dia. enggak terlalu asam. Gayo. Gayo terlalu rempah dia. Ya, rempah yang Kalau Bali terlalu sambal mata. sambal Ini kesimpulannya ya. Bagaimana setelah mencoba? Pertama kita harus memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kopi itu bukan hanya pada rasa, Bukan pada hanya rasa. tapi harta tahta wanita juga. Harta kalau nggak ada uang nggak bisa beli kopi. Betul. Tahta setiap pagi-pagi bos tuh disediakan kopi. Wanita yang memberikan kopi ketika sampai di rumah. Harta dan tahta jelek gak apa-apa asal banyak duitnya. Yang penting apa? Harta dan tahta jelek gak apa-apa asal banyak duitnya. Mantap. Varian tadi. Kalau saya pribadi itu lebih kepada kopi Toraja. Kopi Toraja juga. Ya, karena kopi Toraja itu selain aroma, dia juga menciptakan rasa yang khas daripada kopi-kopi Jawa Barat dan lain sebagainya. Oke. Nah, sesuatu yang mempunyai ciri khas itu bisa menjadi sesuatu yang sangat identik sebagai penjiwaan kita dalam penikmatan. Teman-teman, jadi itulah tadi pendapat dari beberapa anggota kita tentang beberapa varian kopi tadi, tapi tetap dikembalikan kepada selera masing-masing ya teman-teman ya, bahwa kopi itu tergantung pada diri kita. Mungkin ada yang di antara kita mungkin semuanya rata-rata menyukai Toraja ya, tapi mungkin aja bagi penonton di rumah mungkin sukanya di Jawa Barat atau di yang Tirta, tergantung pada selera masing-masing dan kepada siapa kita mengopi, ya kan? Pesan saya, kalau asam lambung susu aja. Ya, itu bagus pesannya itu. Lebih menjaga kesehatan. Susu aja. Ya, itu bagus pesannya. Bang. Oke teman-teman, sampai di sini perjalanan kita. Tetap
ikuti perjalanan kami di Panggilan Alam. Ambo.